Pembelajaran Bapak nanti itu akan modelnya adalah presentasi. Jadi kalian Bapak akan membentuk suatu kelompok, yaitu satu kelas ini terdiri dari 36, akan Bapak bagi sesuai dengan kelompok masing-masing dan Bapak akan tentukan temanya masing-masing, yaitu tema tentang pernikahan dalam Islam. Seperti itu. Kemudian sebelum kita akan membahas lebih jauh, kalian harus paham dulu tentang tujuan pembelajaran ini, yaitu materi tentang pernikahan dalam Islam. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam setelah belajar dan melakukan analisis dan evaluasi. Yang kedua, peserta didik mengungkapkan dalil tentang pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu mengungkapkan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Intinya tujuan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama adalah kalian paham tentang perspektif apa itu pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengetahui tentang dasar hukum tentang pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, kalian mampu mengetahui prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Bapak sekilas dulu ini tentang munakahat atau pernikahan. Kalian bisa lihat di slide yang Bapak berikan. Munakahat itu adalah nama lain dari pernikahan. Jadi pernikahan itu berasal dari kata bahasa Arab, nama lainnya yaitu munakahat. Munakahat itu berarti pernikahan atau perkawinan. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah itu memiliki arti yaitu bersatu atau berkumpul. Kenapa dikatakan bersatu atau berkumpul? Karena dari dua pikiran, dua akal manusia dijadikan menjadi satu. Itu pengertian nikah secara bahasa. Kemudian pernikahan menurut istilah, di sini adalah istilah syariat. Nikah itu yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat
diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana tujuannya itu adalah terwujudnya keluarga, dalam kurung itu adalah rumah tangga, yang mana nanti suami dan istri itu nanti menjadi seorang laki-laki dan seorang perempuan itu akan menjadi suami istri dan akan membentuk rumah tangga, yang mana tujuannya adalah terwujudnya rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita singkat dengan samaraba. Samaraba itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Ya, jadi ini adalah tentang singkat tentang pernikahan, ya, yaitu pengetahuan tentang pernikahan. Akan lebih jelas lagi nanti kita akan diskusikan. Dalam hal ini kita akan bentuk kelompok, ya, kita akan bentuk kelompok, yaitu kelompok yang sudah Bapak tentukan, ya. Nanti silakan kalian berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Bapak hitungan 5, silakan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Bapak tentukan untuk kelompok 1, ya. Kelompok 1 temanya adalah, silakan kalian buka halaman 44, ya. Kalian bahas tentang pernikahan. Apa itu pernikahan? Kelompok 1, ya. Kelompok 1 pernikahan halaman 44, itu yang poin A, sejarah dan arti pernikahan dan dalil pernikahan. Kelompok 2 silakan buka halaman 46. 46 itu tentang hukum pernikahan dan jenis pernikahan. Kelompok 3 buka halaman 46, yaitu tentang membahas hal-hal yang dilakukan sebelum pernikahan sama tata cara pernikahan dalam Islam. Kemudian kelompok 4 kalian membahas tentang halaman 47, walimatul kursi, dan sama hal-hal yang mengikat setelah proses akad pernikahan. Kemudian kelompok 5 buka halaman 48, hal yang memutuskan tali akad nikah. Sudah? Ya. Kelompok yang terakhir, kelompok 6 buka halaman 50 tentang rujuk. Halaman 50 tentang rujuk. Ketemu? Ya, halaman 50 tentang rujuk, kemudian macam-macam nikah terlarang. Itu ya. Hari ini sesuai dengan yang tadi Bapak katakan, ini kita akan membuat peta konsep. Nanti silakan kalian buat peta konsepnya, ya. Oke, ini Bapak berikan lembarannya. Oke, silakan kalian buat sesuai dengan tema yang tadi Bapak berikan, ya. Bapak berikan waktu kurang lebih 30 menit dari sekarang. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Buat peta konsep. Paham ya tentang peta konsep ya? Silakan dibuat materinya yang tadi yang tentang pernikahan di YouTube. Yang lainnya nanti ikut juga membantu ya. Iya. Hasilnya seperti ini ya. Bagus. Ini nanti kelompok 1 nanti untuk presentasi ya, materi tentang pernikahan dalam Islam. Kemudian ini kelompok 2, hasilnya kelompok 2.
pernikahan dalam Islam, hal-hal yang mengikat. Kemudian ini kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah, kelompok 6 sudah. Oke, berarti kalau semuanya sudah, sekarang kita akan presentasi. Ya, yang presentasi pertama adalah kelompok 1. Ya, kelompok 1 nanti silakan presentasi. Kemudian nanti perhatikan dengan baik, kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Oke, Bapak persilakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan. Oke, ini kelompok 1 sudah membuat tentang peta konsep. Peta konsepnya sudah di depan sini. Silakan kalian dibagi siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi presentasi, siapa yang menjadi notulen. Saya, oke, waktu sepenuhnya Bapak berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum itu kami izin untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Askia Sarah dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dewi dari kelompok 1. Saya Bidul dari kelompok 1. Saya Disney dari kelompok 1. Saya Sakin dari kelompok 1. Pembahasan pertama yaitu sejarah dan arti pernikahan yang akan dibacakan oleh tingkat. Sejarah dan arti pernikahan dalam Islam adalah semua agama samawi atau agama dari Allah mengakui bahwa perkawinan pertama kali di kalangan manusia dilakukan oleh Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dalam praktiknya, perkawinan adalah menghalalkan hubungan yang dibenarkan oleh Allah. Perkawinan yang disyariatkan untuk menurunkan generasi manusia untuk mengelola bumi dan bumi. Di dalam kitab Taurat telah disebutkan dalam beberapa ayat yang salah satu ayatnya berarti Tuhan telah berkata, tidak baik Adam sendirian, maka aku jadikan seorang penolong yaitu Hawa. Di dalam tafsir diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Mas'ud dari beberapa orang sahabat menjelaskan bahwa mereka berkata, sesungguhnya tidak dikawinkan bagi Adam seorang anak lelaki melainkan dengan anak perempuan sekandung. Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah, dan kata tersebut berasal dari bahasa Arab anikah yang berarti perjanjian perkawinan. Menurut bahasa, nikah artinya satu kumpul dan nomor 1 tahun 1974 pasal 1. Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk yang selanjutnya yaitu hukum nikah. Hukum nikah ada 5. Yang pertama yaitu mubah. Merupakan hukum nikah yang pertama kali. Mubah artinya boleh. Artinya nikah boleh dan tidak nikah juga boleh. Yang kedua yaitu wajib. Karena seorang laki-laki sudah mampu untuk menanggung kehidupan seorang istri dan takut terjerumus berbuat zina. Yang ketiga yaitu sunnah. Seorang laki-laki sudah mampu untuk memberikan nafkah istri, akan tetapi dapat mengendalikan diri dari perbuatan zina. Yang selanjutnya yaitu makruh, karena seorang laki-laki belum mampu untuk melakukan pernikahan, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Haram, karena seseorang laki-laki melakukan pernikahan untuk menganiaya seorang istri. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pernikahan. Jenis-jenis pernikahan ada 3 jenis. Yang pertama yaitu monogami. Monogami adalah seorang laki-laki menikah dengan cukup seorang perempuan saja. Yang kedua yaitu poligami. Poligami adalah seorang laki-laki yang menikah lebih dari seorang wanita dan maksimal 4 orang wanita. Yang ketiga, poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan laki-laki lebih dari seorang. Demikian dari penjelasan kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Silakan mau bertanya. Sudah berdiri, sebut nama dari kelompok berapa. Perkenalkan nama
kasih. Oke, bagus sekali. Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu dia menanyakan tentang dalil tentang poligami ya, yang terutama laki-laki ya. Kemudian yang kedua itu adalah bertanya tentang walimatul ursi atau hukum pernikahan atau pesta pernikahan. Apa itu hukumnya? Ya, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mencari jawaban, untuk mendiskusikan, kemudian nanti dijawab. Sampai di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa syarat dan dalil poligami. Syarat poligami bagi laki-laki yang pertama yaitu mampu berlaku adil, namun kata adil di sini dinisbatkan kepada nafkah lahir dan batin istri. Yang kedua yaitu jumlah istri dibatasi maksimal 4 orang, tidak boleh lebih. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran An-Nisa ayat 3, yang artinya yaitu, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, atau bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Yang ketiga yaitu mampu memberi nafkah lahir dan batin. Yang keempat, niatkan ibadah kepada Allah. Pastikan untuk melakukan poligami harus diniatkan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Hal ini dikarenakan istri dan anak adalah ujian, dan seorang suami harus bisa membimbingnya agar selamat dunia dan akhirat. Untuk syarat yang kelima yaitu tidak boleh menikah dua wanita yang bersaudara. Syarat yang selanjutnya yaitu wajib menjaga kehormatan para istri. Penjelasan seorang suami istri harus mampu mendidik istri-istrinya dalam baik demi menjaga kehormatan mereka. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu apa syarat dan dalil. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu jadi kalau walimatul kursi itu resepsi itu wajib atau sunnah. Walimatul kursi menurut sebagian besar ulama yaitu hukumnya sunnah. Jadi dalam Islam tidak memaksakan untuk mengadakan acara resepsi pernikahan tersebut. Kesimpulan dari pembahasan kami, perkawinan adalah menghalalkan hubungan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka berdua. Dan hukum pernikahan ada 5, yaitu mubah, makruh, wajib, sunnah, dan haram. Demikian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan. Tadi sudah disimpulkan oleh kelompok 1 yaitu membahas tentang pernikahan. Dia menyimpulkan yaitu tentang apa itu pernikahan dalam Islam dan bagaimana itu hukumnya. Ya, jadi kalian tentunya kan sudah paham. Ya, ini adalah bekal kalian nanti menuju kalian ke pernikahan sesungguhnya, atau ketika kalian sudah waktunya sudah cukup untuk menikah, kalian bisa memahami atau bisa mengambil hikmah dari materi pernikahan ini. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita akan refleksikan materi tentang pernikahan dalam Islam, ya, dalam kehidupan kita. Nanti kita akan ambil hikmahnya, hikmah apa yang akan kita ambil dari pernikahan dalam Islam ini. Kita ketahui bahwa hukum pernikahan itu ada berapa? Hukum pernikahan ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama itu adalah hukum pernikahan yang pertama adalah mubah. Yang namanya mubah itu adalah boleh menikah atau boleh tidak menikah. Yang kedua itu ada wajib, ya, kemudian ada sunnah, kemudian ada makruh, dan yang kelima yaitu adalah haram. Ya, dari konsep 5 hukum nikah ini semoga kalian paham. Ya, bagaimana seseorang itu dikatakan wajib menikah itu bagaimana? Ya, seorang itu dikatakan wajib menikah kalau dia itu sudah siap, baik itu lahir maupun batinnya.
ya dia sudah siap lahir dan batinnya. Otomatis ya ketika dia tidak menikah, barangkali dia akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan, maka hukumnya adalah wajib menikah. Kalau tidak menikah, maka dia akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti untuk tugas berikutnya silakan kalian kerjakan LKS. Coba silakan kalian buka LKS-nya halaman 60. Ya, bukan halaman 60, tapi halaman 53 sampai halaman 55. Ya, kerjakan di rumah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang selanjutnya, yaitu tentang hal-hal yang mengikat tali